Ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini kita naikkan dalam konten YouTube. Oke, aku mau tanya ini, soalnya kan aku sekarang ada di posisinya di Singapura. Aku mau rencananya habis selesai kontrak sini aku pengen ke Hong Kong gitu. Cuman sekarang kan agak ribet kan di Indonesia kan masalahnya itu. Bisa nggak seandainya prosesnya itu ikutin data-data paspor, soalnya kan data paspor sama data asli itu beda. Berarti KTP sampean sama data paspor ndak sama. Iya benar. Terus sampean kepingin proses. Pengen proses ke Hong Kong. Paspor sampean masih hidup? Ya masih hidup sampai 2025. Oke, jadi kalau sampean mau proses, sampean sudah percaya dengan kami membantu prosesnya. Sampean sudah pernah nonton konten saya belum? Konten istri saya belum? Iya, udah pernah lihat di TikTok. Nah, nonton di channel YouTube-nya supaya komplit. Oke. Kalau TikTok-nya kan dipotong. Biar informasinya, biar sampean mengenal kaminya itu nggak separuh. Oke, nanti saya lihat. Aku kirim lainnya aja, nanti aku lihat. Jadi lihat gitu loh. Kita ya nggak apa-apa, kita berterima kasih sama TikToker yang memang mau ngambil info-info apa yang dari kami mau dia sebarkan, kami terima kasih gitu loh. Cuman sampean harus mengenal kami dulu karena kami akan menjelaskan sesuatu yang notabene-nya kalau orang kita jelasin juga setengahnya kepercayaannya kurang kan repot. Tapi nggak apa-apa, saya tetap akan sampaikan. Untuk proses sampean itu tidak ada menjadi persoalan, ya kan? Cuman karena data yang memang nggak sama, otomatis ya kita bisa menyamakan untuk tetap sampean bisa berproses dan berangkat ke Hongkongnya gitu loh. Nah, jadi ikut data-data di paspor lah. Iya, ya pastinya begitu karena paspor sampean masih hidup. Kecuali paspor sampean mati, kita balik ke data sampean yang asli nggak ada masalah. Cuman persoalannya nanti ketika sampean ibaratnya ya kan, oke kalau kita ngikutin data paspor sampean balik ke Singapura suatu saat nanti juga nggak ada masalah. Kalau ke Hong Kong tuh sebenarnya sampean pakai data asli pun nggak apa-apa. Cuman karena sudah terdetek di mana bahwa paspor sampean itu pakai data yang itu, jadi kita balikin lagi Indonesianya yang agak beribet. Tapi kalau Hong Kong nggak ada masalah. Kalau sampean pakai data asli lebih enak lagi gitu loh. Jadi sampean kalau nanti balik ke Singapura baru masalah, tapi kalau sampean tetap di Hong Kong ya nggak ada masalah gitu loh. Intinya tidak menjadi persoalan karena itu bisa kita atur sampean untuk tetap bisa berangkat ke Hong Kong. Cuman karena data yang agak mesle, kemungkinan potongannya akan bertambah sedikit sebagai biaya kompensasi pembetulan data. Kira-kira berapa ya potongannya kalau ke Hong Kong? Ya saya nggak bisa ngomong secara fix ya, tapi beberapa teman-teman yang sudah berproses itu 6 bulan maksimal di 2.300 Hong Kong dolar. Itu berapa bulan? 6 bulan kan ya? Jadi begitu Mbak Tapi lebih pasnya nanti dikonfirmasi dengan pihak PT yang sampai kalau sudah ngirim data dan semuanya baru kita bisa proses, terus PT-nya baru akan telepon sampean. Baru di situ sampean make sure pastikan A B C D E F G-nya. Begitu ceritanya. Oh gitu ya. Jadi nggak ada masalah lah kalau seandainya proses ke Hong Kong. Tidak ada masalah kalau sampean ketemu PT yang tepat. Masalahnya kadang-kadang menemukan PT yang tepat itu yang teman-teman masih belum tahu. Karena tidak ada PT yang benar-benar dia membuka semuanya di sosial media menjelaskan proses mereka itu kan tidak ada.
Sedangkan Oke. loh iya, coba sampean lihat mana PT yang terang-terangan lokasinya dia ada di mana, dia berproses bagaimana, karena semuanya by sponsor atau PL. Nah, sedangkan kami bukan sponsor atau PL, maka kami tidak mencari, tapi banyak orang yang minta tolong dan minta dibantu untuk berproses. Nah, kalau minta tolong dan minta dibantu ya kita bantu. Sekali lagi garis bawahnya, saya tidak akan mengejar ataupun mencari orang untuk berproses dengan kami. Konsepnya itu kita balik. Makanya kadang-kadang kalau saya seleksinya begitu Mbak, seleksinya saya selalu tonton dulu, kenali dulu saya siapa, saya bagaimana, saya seperti apa. Sampai nanti bisa nonton konten ini juga di channel Sandro Jabrik. Nanti kita ulang lagi, ada di konten istri saya juga, Yulili. Jadi biar sampean bisa mengenal, sampean berproses dengan siapa dan bagaimana, orangnya kayak apa. Nah, teman-teman kan kalau berproses sama PL kan, ya kalau kadang ya sudah, ayo kamu tak bantu proses kita bisa. Nah, kami beda, kami enggak begitu. Kami enggak nyari. Kalau di Facebook apa semuanya proses C sama aku, sama agentku, gini 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 kan kayak gitu tuh. Iya. Kalau saya kan enggak. Kalimat mana yang menyatakan bahwa ayo proses sama aku dijamin lancar, aman dan terkendali? Enggak ada, saya enggak promosi, enggak pernah promosi begitu juga. Halo? Iya loh. Wes sampean mau nanya apa lagi? Udah itu dulu, nanti saya SMS lah kalau seandainya udah pulang kampung. Jadi kalau sampean ibaratnya mau cepat prosesnya, jadi ancang-ancang ya, data bisa sampean kirimkan dulu. Kalau data sudah sampean kirim, otomatis kan kita bisa, ya kan, data. Jadi datanya cuman kayak foto itu doang. Foto Gini, sama isi formulir. bukan, kalau datanya sampean ya scan paspor, ya kan, KTP Indonesia, paspor sampean, kemudian mungkin kalau ada identitas yang menunjukkan sampean Singapura berapa lama, ya kan, terus KK, akte, kemudian ijazah kalau ada. Nah, itu sampean scan, sampean kirim ke kita, jadi kita tahu keperbedaan data sampean itu di mananya, ya kan. KTP sama paspor kan pasti beda tuh. Nah, nanti kita sampaikan ke PT, anaknya masih di Singapura. Nah, sambil persiapan bikin video perkenalan dan sampean ngerjainnya apa aja di Singapura. Sampean cerita pengalaman sampean pakai bahasa Inggris, foto dari atas sampai bawah. Itu namanya prepare. Jadi begitu pulang, kayak sampean mau cepat, tapi kalau pulang mau istirahat dulu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampean mau ngejar nguber cepet kayak gitu, soalnya proses untuk ke Hong Kong itu kalau dari Hong Kong sendiri untuk visa yang di di imigrasi Hong Kong itu butuh waktu 2 bulan. Itu belum sampean cocok-cocokan sama majikan, belum data sampean dibetulin di Indonesia. Jadi kalau sampean ngurusnya nanti ketika memberikan informasinya ketika sampean masih baru nyampe di Indonesia, maka bisa 3, 4 sampai 5 bulan berikutnya baru bisa berangkat. Kalau ataupun bisa 3 bulan itu udah paling cepat. Iya, kalau bisa nanti bisa nggak SMS-in kayak apa aja gitu, soalnya ya. takutnya lupa gitu. Oke, kalau enggak nanti juga tonton kontennya. Ini kan bisa diulang lagi. Makanya pantengin kontennya untuk sampean bisa dapat banyak informasi tentang Hong Kong. Dan sekali lagi Hong Kong keras. Hong Kong tidak seindah apa yang kita bayangkan. Makanya di konten-konten itu ada gambarannya. Kan saya nggak mau memberikan janji-janji atau hal-hal yang manis gitu. Karena semuanya pasti akan ada pahitnya. Dan pahitnya itu harus disampaikan di depan dulu. Iya sih, benar. Saya tipikalnya kayak gitu. Malah justru kalau orang nggak jadi proses dengan saya nggak ada beban. Tapi kalau orang sudah percaya dengan kami, prosesnya dibantu kan di situ. Pertaruhan nama baik kan ada di situ. Oke, iya. Nah itu kalau marketing yang benar, yang ya versi saya begini. Kalau marketing yang
hal-hal yang bagus saja disampaikan is not my style. Itu bukan style understand. saya. Nah, jadi seperti itu Mbak E. Jadi apapun yang sampean butuh info di channel itu komplit lengkap. Monggo di Oke, nanti saya lihat dulu, nanti saya bisa kontak lagi lah. boleh bagus kayak gitu saya senang. Jadi nggak langsung memutuskan. Nanti saya kontak lagi ya, saya pelajari dulu lah. Itu Iya, kalimat benar. yang saya mau agar orang itu benar-benar ketika mau mempercayai saya itu ada dasarnya, nggak hanya Oke. berdasarkan TikTok, hanya berdasarkan kata temen. Nah itu bahaya, ya kan? Iya, benar. Iya, benar. Siap. Oke, ada lagi yang kira-kira Ya, harus saya jawab atau cukup? ah, kayaknya cukup dulu, nanti setelah itu nanti saya tanya lagi, kalau ada yang perlu saya tanya lagi, nanti saya kontak lagi. Siap Mbak E, terima kasih. Yo, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi masih di Singapura guys, luar biasa. Kontennya udah, TikToknya udah nyampe Singapura. Ya ini pasti terima kasih mbak-mbak, mungkin tak sebut aja ya, Mbak Nancy Iren yang mungkin sudah membantu kami banyak menyampaikan informasi dengan memotong di TikToknya untuk dipakai, karena pengguna TikTok memang jauh lebih besar dibandingkan pengguna YouTube. Tapi whatever apapun itu, informasi komplit dan lengkap ada di YouTube. Kami nggak tahu ya, bingung masih cara menggunakan TikTok, belum belajar, dan mungkin juga sudah tidak ada waktu untuk menggunakan TikTok motongin. Kalau teman-teman bersedia mau motongin silahkan, monggo. Mau dipotongin yang bagus mau jelek terserah sampean, monggo silahkan. Tapi menyebarkan informasi, kami sangat berterima kasih. Jadi proses perbedaan data ini sudah sangat banyak sekali ya, tapi ya mudah-mudahan dan insya Allah kita membantu teman-teman yang mumet tentang persoalan data. Oke, sekali lagi terima kasih sudah nonton. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.